Angola merupakan sebuah negara yang terhampar di Afrika Barat Daya, yang menjadi contoh nyata bagi paradok yang sering ditemukan pada banyak negara di Afrika. Di satu sisi, Angola menyajikan janji kekayaan dan kemajuan yang ditandai dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi di sisi lain, negara ini juga mengalami kemiskinan yang merajalela yang kemudian membelenggu warganya dalam jerat kemelaratan. Tanah Angola memendam harta karun minyak bumi yang belum terjamah sebanyak 9 miliar barel, ditambah dengan gas alam yang bersembunyi di dalam perut bumi sebanyak 11 triliun kaki kubik. Kekayaan ini menempatkan Angola di antara 20 negara raksasa penghasil minyak dunia, berdampingan dengan Arab Saudi serta Kuwait, dan menjadikannya sebagai produsen minyak bumi terbesar kedua di Afrika Sub-Sahara. Tidak hanya itu, tanah Angola juga menjadi lumbung bagi berlian, dengan produksi mencapai 8,8 juta karat pada tahun 2022, termasuk penemuan berlian merah muda raksasa yang menjadi legenda selama 3 abad. Selain berlian, biji besi yang diekspor ke negeri Cina dengan nilai 6,52 juta dolar, fosfat, bauksit, uranium, emas, granit, dan tembaga, semuanya menjadi pilar yang menopang ekonomi dan telah menarik perhatian para investor asing dari seluruh penjuru dunia. Selain kekayaan sumber daya alam, Angola juga memiliki ibu kota bernama Luanda yang namanya bersinar sebagai kota termahal di dunia. Setiap minggu, sebuah pesawat mewah terbang melintasi Samudra Atlantik selama perjalanan 14 jam yang membawa sekitar 189 penumpang menuju tanah Luanda. Pesawat ini dengan interior yang dirancang untuk kenyamanan tiada tara memiliki 10 kursi kelas 1, 143 kursi bisnis, dan 36 kursi ekonomi, dan menjadikannya sebagai simbol kemewahan yang hanya dapat diakses oleh para konglomerat minyak. Harga satu tiket pesawat untuk kelas ekonomi mencapai 2.399 dolar, sebuah angka yang bagi banyak warga Angola setara dengan penghasilan setengah tahun. Di lingkungan Talatona yang elit, mobil-mobil mewah dengan harga miliaran berderet di jalan-jalan. Selain itu, perumahan di kawasan ini menjadi gambaran nyata dari kemewahan, dengan desain terbuka yang mengingatkan pada pinggiran kota-kota di Amerika, lengkap dengan rumput hijau yang terawat, kolam renang pribadi, serta lapangan tenis. Setiap rumah adalah oasis pribadi yang disewakan dengan harga yang melangit melebihi 20.000 dolar per bulannya. Tidak sekedar itu, kehidupan malam di Luanda adalah pesta pora yang tidak pernah berakhir. Penduduknya menikmati makan malam di kafe-kafe mewah dan restoran yang menyajikan hidangan dengan harga 100 dolar per orang. Bahkan, minuman bersoda di tempat ini dihargai layaknya minuman yang eksklusif, berkisar antara 10 hingga 17 dolar per botolnya. Luanda dengan semua kemegahannya telah mengukir namanya sebagai kota termahal di dunia yang melampaui kota-kota besar Cina dan Eropa. Kendati demikian, di balik semua tirai kemegahan tersebut terhampar sebuah kenyataan pahit yang menusuk kalbu dan menyayat hati. Kenyataan ini merupakan wajah Angola dari sisi lain, di mana kemiskinan bukan sekedar statistik belaka, melainkan sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi setiap hari. Lebih dari sepertiga penduduk Angola terjerat dalam belenggu kemiskinan, dengan proyeksi mencapai 12,4 juta jiwa pada tahun 2024, di mana mereka hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar dalam sehari. Di sana, di antara gemerlap kilau berlian dan deru mesin pengeboran minyak, terdapat anak-anak yang bermain di jalanan yang berdebu dengan perut keroncongan dan dengan tatapan mata yang mencari arti dari kata cukup. Sementara itu, para ibu berdiri di tepi jalan, menawarkan kerajinan tangan
dengan harapan mendapatkan sedikit uang untuk mengisi panci kosong di dapur mereka. Ayah-ayah yang kehilangan pekerjaan menatap langit yang sama yang menaungi ladang minyak, bertanya-tanya mengenai giliran mereka untuk merasakan tetes kemakmuran. Dengan demikian, Angola dengan semua potensinya teguh berdiri dengan megah, menantang masa depan yang suram sembari memikul beban berupa sebuah paradok yang sangat memilukan. Pada dekade 1920-an, penemuan deposit berlian yang melimpah telah membuka babak baru dalam sejarah Angola, mengubah dinamika industri dan ekonomi di negara ini. Pada mulanya, rakyat Angola yang hidup di pedesaan dapat dengan mudah mengumpulkan berlian di tepian sungai tanpa perlu menggunakan teknologi canggih atau usaha yang berlebih. Kendati demikian, ketika penjajah Portugis menyadari potensi kekayaan berlian ini, mereka segera mendirikan industri pertambangan dan memaksakan kerja paksa dari penduduk setempat untuk mengekstrak berlian. Praktik eksploitasi kolonial ini menjadi salah satu faktor yang menghambat perjuangan menuju kemerdekaan Angola, yang akhirnya baru tercapai pada tahun 1975. Namun demikian, setelah memperoleh kemerdekaannya, Angola terperosok ke dalam jurang perang saudara yang menghancurkan, yang berkecamuk dari tahun 1975 hingga tahun 2002. Selama periode kelam ini, keuntungan dari perdagangan berlian yang bernilai miliaran dolar digunakan oleh panglima perang dan pemberontak untuk membeli senjata. Akibatnya, konflik yang dipicu oleh berlian ini menyebabkan tragedi kemanusiaan yang mengerikan, dengan perkiraan sekitar 3,7 juta jiwa melayang sia-sia, baik itu di Angola, Republik Demokratik Kongo, Liberia, serta Sierra Leone. Dari kekacauan ini, lahirlah istilah berlian darah, yang merujuk pada berlian yang diperdagangkan untuk mendukung konflik, membiayai tindakan kekerasan, perang saudara, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun perang di Angola dan Sierra Leone telah usai dan pertempuran di Kongo telah mereda, masalah berlian darah masih menjadi bayang-bayang yang menghantui hingga saat ini. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, gas dan minyak bumi berperan sebagai nadi perekonomian Angola yang menyumbang hampir 90% dari produk domestik bruto, serta 60% dari pendapatan pemerintah. Pada tahun 2022 saja, pendapatan dari minyak mentah mencapai angka yang mengejutkan, sekitar 40 miliar dolar dengan pertumbuhan luar biasa sebesar 43,77% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kendati demikian, ironi yang memilukan mulai terungkap di balik agungnya angka-angka tersebut. Ketergantungan yang mendalam pada minyak membuat ekonomi Angola rentan terhadap perubahan harga minyak global yang terus berubah-ubah. Saat harga minyak dunia terjun bebas, seperti selama masa lockdown pada tahun 2022, dampaknya terhadap ekonomi Angola terasa sangat menyesakan, yang hal ini mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Dampak dari fluktuasi harga minyak ini tercermin dalam rasio utang publik terhadap PDB yang mencapai 136% pada tahun 2020. Artinya, ini adalah situasi yang tidak ideal karena Angola mengalami kesulitan untuk melunasi utang-utangnya. Selain itu, Angola menghadapi tragedi ekonomi yang memilukan di tengah kekayaan minyak yang melimpah. Industri minyak yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran telah tercemar oleh korupsi yang merajalela, yang telah mengikis fondasi dari kesejahteraan rakyat. Antara tahun 2002 hingga 2015, miliaran dolar dari pengeluaran pemerintah hilang tanpa jejak. Akibatnya, meskipun Angola berstatus sebagai produsen minyak dunia, 44% dari warganya masih hidup tanpa akses ke air bersih. Dan lebih dari sepertiga populasinya bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari $2 dalam sehari. Korupsi ini bukan sekedar angka dalam laporan, melainkan cerminan dari nyawa yang terlupakan
impian yang hancur, dan masa depan yang dirampas dari rakyat Angola. Selain persoalan korupsi, Angola masih bergelut dengan bayang-bayang penjajahan. Di negara ini, warisan penjajahan masih sangat terasa, dengan industri minyak mentah yang pernah dieksploitasi oleh penjajah, yang kini menjadi sumber ekonomi utama tanpa pemerataan yang signifikan. Rezim Dos Santos yang berkuasa selama beberapa dekade seringkali dituduh bekerja sama dengan para penjajah, menjarah kekayaan Angola dan mengalirkan kekayaan tersebut ke luar negeri, termasuk pembelian properti mewah di Eropa. Selain itu, infrastruktur yang rapuh, yang menahan langkah maju, serta investasi asing yang seringkali hanya menguntungkan segelintir elit, meninggalkan rakyat jelata dalam debu kemiskinan. Angola juga memiliki deposit biji besi dalam jumlah besar yang menjanjikan. Di Provinsi Kwanza Norte dan Kwanza Sur, terdapat deposit biji besi yang signifikan dengan perkiraan cadangan lebih dari 500 juta ton di Kasinga dan lebih dari 200 juta ton di Jamba. Kendati demikian, sektor pertambangan biji besi di Angola masih dalam tahap pengembangan awal. Namun rencana untuk meningkatkan produksi di masa depan menunjukkan potensi yang sangat besar. Angola yang berlokasi strategis di sebelah Kongo memiliki banyak kesamaan dalam hal kekayaan sumber daya alam. Kendati demikian, berbeda dengan Kongo, Angola telah menikmati stabilitas politik sejak tahun 2002 yang mendukung prospek pertumbuhan ekonomi bagi negara tersebut. Dengan populasi sekitar 35 juta jiwa pada tahun 2022, Angola berpotensi menjadi salah satu eksportir biji besi terbesar di dunia, meskipun saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan sektor ini. Uganda merupakan sebuah negara di kawasan Afrika Timur yang bersinar bagai permata. Negara ini bahkan dijuluki sebagai mutiara dari Afrika, sebuah julukan yang menggambarkan tentang kekayaan serta keindahan alam yang dimilikinya yang sangat mengagumkan. Tapestri keindahan negara ini terjalin di antara danau-danau yang berkilau seperti Danau Victoria, hutan hujan yang rimbun yang dihuni para gorila, serta gunung-gunung yang menjulang tinggi yang ditutupi salju abadi. Pada setiap sudutnya, Uganda seolah memancarkan cahaya keajaiban yang mengundang dunia untuk terpesona. Juga mengingatkan kita bahwa keindahan sejati merupakan anugerah dan pemberian yang tidak ternilai. Kendati demikian, di balik tirai keindahannya yang memukau, negara yang dijuluki mutiara Afrika ini tengah menghadapi krisis yang menghantam dari segala penjuru. Sinar matahari yang membara telah mengubah sawah-sawah menjadi retak serta kering. Kekeringan adalah hasil dari letak geografis Uganda yang mempengaruhi pola hujan. Bahkan kekeringan ini telah meluas di mana kawasan tanduk Afrika yang mencakup Uganda sebagai bagian di dalamnya mengalami kekeringan terburuk dalam beberapa dekade terakhir akibat musim hujan yang gagal berturut-turut, yang merupakan kondisi terkering sejak tahun 1981. Dan di tengah dinamika kekeringan ini, petani di Uganda menanam berbagai tanaman, termasuk tanaman pangan utama seperti jagung, ubi jalar, serta pisang. Akibatnya, di beberapa daerah, produksi jagung dan ubi jalar menurun sangat drastis. Ubi jalar misalnya, yang relatif tahan terhadap kekeringan, justru mengalami penurunan produksi hingga lebih dari 70% dibandingkan dengan kondisi normal. Musim panen yang berulang kali dengan hasil di bawah rata-rata, bersamaan dengan harga pangan yang tinggi, menjadi pendorong utama dari krisis pangan yang sangat akut. Pada bulan Januari tahun 2023, Peta Kelaparan Program Pangan Dunia mencatat bahwa 16,4 juta penduduk Uganda menghadapi krisis konsumsi makanan yang signifikan.
Pada bulan Agustus tahun 2022, indeks kekurangan pangan di Uganda mencapai tingkat yang sangat tinggi, di mana kekurangan pangan moderat mencapai 48%, serta kekurangan pangan parah mencapai 11%. Isu pangan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar bagi manusia juga mengancam anak-anak. Kekurangan gizi dan malnutrisi telah menjadi penyebab umum hilangnya nyawa mereka, dengan prevalensi malnutrisi akut di kalangan anak-anak berusia 6 hingga 59 bulan mencapai 4%, yang meningkat menjadi 10% di beberapa daerah. Selain itu, pada tahun 2021, tingkat hilangnya nyawa anak dengan usia di bawah 5 tahun mencapai angka 42 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini yang terlihat begitu sederhana, sejatinya mencerminkan krisis kesehatan yang mendesak di negara ini. Di bawah cakrawala Uganda, sebuah tragedi kesehatan yang menyayat hati tengah menghantam negara ini. Sebuah negara yang pernah menjadi simbol kemajuan dalam perang melawan HIV/AIDS, kini tengah menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Dari tahun 2010 hingga 2020, Uganda mencatat penurunan drastis dalam jumlah infeksi baru, dari 94.000 menjadi 38.000 jiwa. Kendati demikian, setiap seminggu sekali, sekitar 1.000 infeksi baru masih umum terjadi, yang menandakan bahwa virus HIV terus merenggut masa depan penduduk negara ini. Pada tahun 2022, diperkirakan terdapat 52.000 orang baru telah terinfeksi, dan 17.000 nyawa hilang akibat AIDS tersebut. Fakta ini mengungkapkan bahwa Uganda merupakan salah satu negara dengan tingkat infeksi tertinggi di dunia. Faktor-faktor sosial seperti terbatasnya akses informasi tentang edukasi seksual, minimnya bimbingan orang tua, dan kurangnya edukasi tentang penyakit menular telah berkontribusi pada kerentanan terhadap HIV, terutama di kalangan para remaja. Selain itu, Uganda juga menghadapi tantangan yang serius terkait akses terhadap air bersih. Lebih dari setengah populasi Uganda, dari total 47,25 juta jiwa, tidak memiliki akses terhadap air minum bersih. Dan sebagai gantinya, mereka sering menggunakan air kotor yang tidak diolah, yang meningkatkan risiko penyakit serta kontaminasi. Di samping itu, hampir separuh dari populasi Uganda menggunakan fasilitas sanitasi atau toilet yang tidak higienis, di mana banyak orang terpaksa buang air besar di tempat terbuka. Untuk mengatasi masalah akses air bersih, banyak warga Uganda bergantung pada air hujan sebagai sumber air utama mereka. Mereka sering mengumpulkan air setelah hujan karena sumber air terdekat memerlukan waktu setengah jam atau lebih untuk dapat diakses. Kendati demikian, meskipun air hujan telah mereka tampung, sumber air yang tersedia justru terkontaminasi oleh berbagai faktor, seperti limbah domestik atau pencemaran lingkungan yang mengakibatkan risiko kesehatan bagi penduduk yang menggunakannya. Krisis di Uganda tidak terbatas pada masalah akses air bersih, tetapi juga melibatkan isu-isu politik yang semakin memanas. Presiden Yoweri Museveni dengan tindakannya yang dinilai sangat otoriter, disertai lembaga negara yang rapuh, telah meningkatkan risiko konflik di antara masyarakat lokal. Presiden Museveni yang naik takhta sejak tahun 1986 telah mempertahankan posisinya melalui berbagai taktik yang dikritik oleh banyak pengamat internasional serta oposisi politik di dalam negeri. Konsep otoritarian kompetitif muncul, di mana rezim menggunakan fasilitas negara untuk mempertahankan kekuasaan pemimpinnya. Dalam konteks Uganda, pemerintahan Museveni sering disorot karena menggunakan taktik seperti rekayasa dan hoax untuk memastikan kemenangan dalam pemilu, sambil tetap mempertahankan ilusi keberagaman politik serta persaingan. Dengan meningkatnya ketegangan politik serta tindakan otoriter ini, risiko konflik di antara masyarakat lokal semakin meningkat. Selain itu, di banyak negara dengan pemerintahan otoriter, termasuk Uganda, pers seringkali berada di bawah kontrol pemerintah.
Hal ini dapat mencakup sensor, pembatasan terhadap jurnalisme investigatif, serta penggunaan undang-undang untuk membungkam kritik. Di Uganda, telah ada kekhawatiran tentang kualitas demokrasi serta kebebasan pers, dengan tuduhan bahwa pemerintah telah menggunakan berbagai cara untuk membatasi kebebasan media serta mengontrol narasi publik. Tidak hanya itu, pada awal masa kekuasaannya di tahun 1986, Museveni menggunakan cara yang kontroversial untuk merebut kekuasaan di Uganda. Dia terlibat dalam konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Bush atau Perang Luwero, yang merupakan perang saudara antara tahun 1980 hingga 1986. Saat itu, Milton Obote memenangkan pemilu, tetapi Museveni dan kelompok militernya melancarkan perlawanan bersenjata. Konflik ini akhirnya berhasil menggulingkan rezim Obote dan membawa Museveni pada tampuk kekuasaan. Dengan kata lain, jalannya kekuasaan Museveni dimulai dengan konflik bersenjata yang menimbulkan pertumpahan darah serta ketidakstabilan politik di Uganda. Pada pemilihan umum terakhir di tahun 2021, Museveni berhasil mempertahankan kekuasaannya setelah dinyatakan menang dengan 58,64% suara. Sedangkan pesaing utamanya yang dikenal sebagai Bobi Wine hanya memperoleh 34,83% suara. Kemenangan Museveni ini telah menimbulkan banyak kontroversi serta tuduhan kecurangan, di mana pemerintah Uganda memerintahkan penyedia internet untuk memblokir Facebook serta media sosial lainnya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan seputar integritas penghitungan suara. Pemadaman internet juga menyebabkan mesin biometrik gagal mendaftarkan surat suara, yang memaksa banyak tempat pemungutan suara atau TPS untuk menggunakan pemungutan suara secara manual. Uganda telah menjadi tuan rumah bagi jumlah pengungsi yang signifikan, terutama dari negara-negara yang dilanda oleh konflik seperti Sudan Selatan serta Republik Demokratik Kongo. Pada pertengahan tahun 2023, Uganda menjadi negara penerima pengungsi terbesar di Afrika, dengan 950.562 pengungsi dan menerima sekitar 2.000 pendatang baru setiap hari. Ketidakcukupan sumber daya, kondisi air bersih dan sanitasi yang buruk, serta keterbatasan pangan telah mendatangkan situasi darurat medis. Pada beberapa pemukiman, pengungsi hanya bisa mendapat 7 liter air per orang setiap harinya. Pengurangan 50% terhadap jatah makanan bulanan yang didistribusikan oleh Program Pangan Dunia juga menjadi perhatian utama. Krisis pengungsi ini telah menambah beban pada sumber daya serta pasokan makanan, juga memperparah kondisi warga yang sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Selain itu, Uganda juga sering mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mematikan. Pada periode antara tahun 1985 hingga 2021, banjir menjadi bencana alam yang paling sering terjadi di Uganda, yang menyumbang sekitar 55% dari semua bencana alam. Banjir kilat dan banjir lambat terjadi di daerah perkotaan, dataran rendah, dan daerah sepanjang tepi sungai dan rawa-rawa. Pada tahun 2018, lebih dari 30 orang kehilangan nyawa, dan banyak warga yang lain akhirnya mengungsi ketika banjir menerjang rumah-rumah di distrik Bududa. Pada tahun 2010, sekitar 80 orang kehilangan nyawa akibat tanah longsor setelah hujan lebat di Bududa, yang merupakan salah satu bencana terburuk di Uganda selama dekade terakhir. Pada tahun 2019, hujan lebat dari September hingga Desember menyebabkan banjir yang menghancurkan, tanah longsor dan badai angin yang mempengaruhi distrik di wilayah barat, utara, serta timur Uganda. Tidak hanya itu, pada tahun 2020, Uganda mengalami banjir yang amat parah, yang memicu respon cepat dari PBB dengan bantuan hidup yang diberikan kepada 230.250 orang yang terkena dampak banjir. Secara keseluruhan, dari tahun 1900 hingga 2018, Uganda
mengalami 20 banjir, 40 wabah penyakit, 9 kekeringan, dan 5 peristiwa tanah longsor. Kerusakan kumulatif yang disebabkan oleh bencana alam ini mencapai lebih dari 200.000 kematian dan setidaknya 80 juta dolar kerugian ekonomi. Selain itu, lebih dari 300.000 orang telah terkena dampak banjir dan tanah longsor di wilayah timur dan barat Uganda, dengan perkiraan 65.000 orang menjadi terlantar akibat bencana tersebut. Aljazair merupakan negara terbesar kedua di Afrika, dunia Arab dan Mediterania yang memiliki cadangan energi dan pertambangan yang melimpah. Cadangan minyak dan gas yang terdapat di Aljazair terkonsentrasi di wilayah bagian selatan. Sementara itu, sebagian besar warga Aljazair tinggal di bagian utara, dekat dengan pantai karena memiliki iklim sedang juga ketersediaan lahan subur. Garis pantai di utara terbentang sepanjang 1.644 km dari Tunisia di timur hingga Maroko di bagian barat. Perbatasan maritim Aljazair diperkirakan 12 mil laut di utara pantai sebagai perairan teritorial dan antara 32 dan 52 mil laut sebagai zona penangkapan ikan. Sedangkan perbatasan darat Aljazair memiliki panjang 6.385 km. Saat ini, Aljazair menjadi negara yang telah mengekspor minyak dan gas selama lebih dari 50 tahun dan memasok gas alam dalam jumlah besar ke Eropa dengan Sonatrach, sebagian perusahaan minyak nasional yang menjadi perusahaan terbesar di Afrika. Menurut Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Aljazair menempati peringkat ke-16 dalam hal cadangan minyak di dunia dan terbesar kedua di Afrika. Di samping itu, Aljazair juga menempati peringkat ke-9 dalam hal cadangan gas alam. Ekspor energi telah menjadi tulang punggung perekonomian Aljazair dengan cadangan minyak yang melimpah. Pada zaman kuno, Aljazair mengenal banyak kerajaan dan peradaban, termasuk pemerintahan Numidia, Fenisia, Punisia, Romawi, Vandal, dan kemudian Bizantium. Aljazair kemudian menjadi bagian dari kekuasaan dinasti Umayyah sekaligus menandakan masuknya peradaban Islam. Berlanjut pada era Abbasiyah yang kemudian berada di kekuasaan Idrisiyah, Fatimiyah, hingga Utsmaniyah atau Ottoman. Pada abad ke-19, Aljazair menjadi daerah jajahan Perancis dan berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Karena itulah Aljazair disebut sebagai negeri sejuta martir, mengacu pada jumlah martir dalam revolusi pembebasan nasional yang berlangsung selama 7,5 tahun. Hingga kini, konstitusi negara Aljazair menyebut bahwa Islam adalah agama resmi negara dan bahasa Arab sebagai bahasanya, sedangkan bahasa Amazigh sebagai bahasa resmi kedua. Kendati dikenal sebagai negara yang kaya minyak, nyatanya Aljazair masih mempergunakan keledai untuk banyak aktivitas pengangkutan barang, terutama untuk mengangkut sampah. Alih-alih membuat alat canggih atau menggunakan mesin, sampah di gang-gang distrik Kapshah, ibu kota Aljazair, justru diangkut dengan menggunakan keledai. Keledai-keledai pengangkut sampah ini dikumpulkan di sebuah kandang khusus yang setiap pagi dikeluarkan oleh petugas pengumpul sampah. Mereka akan menyusuri gang-gang sempit di kota ini, menaikkan sampah ke keranjang di atas keledai. Penggunaan keledai ini dilakukan karena kebanyakan gang di kota Kapshah demikian sempit, sehingga dinilai lebih mudah menggunakan keledai.
Tidak heran jika di jalanan kota Kapsah banyak ditemukan pengangkutan sampah menggunakan keledai, di samping mobil-mobil mewah yang berjejer di kota ini. Cara ini terpaksa dilakukan untuk menjawab seruan para aktivis lingkungan yang selama ini menekankan perlunya mengurangi emisi berbahaya yang dihasilkan oleh mobil. Bukan hanya di daerah perkotaan, keledai sebagai hewan pengangkut barang juga populer di perbatasan antara Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Di daerah perbatasan Aljazair, harga keledai bahkan naik tajam beberapa tahun terakhir, tidak seperti harga biasanya. Alih-alih sebagai tunggangan yang berkelas, keledai justru menduduki posisi terdepan dalam operasi penyelundupan yang terjadi di perbatasan antara Aljazair dengan Maroko dan Tunisia. Keledai berhasil memaksakan nilai dan harganya yang tinggi setelah menjadi alat paling aman untuk mengangkut barang-barang para penyelundup. Penyelundup cenderung menggunakan keledai untuk mengangkut berbagai macam bahan dalam jumlah besar di kawasan yang ingin mereka lalui, dengan tujuan untuk menghindari pihak bea cukai. Mereka berinvestasi besar pada kemampuan keledai untuk bergerak sendiri menempuh jarak dan rute yang sebelumnya telah mereka latih untuk diikuti. Sumber pers di Tunisia, Aljazair, dan Maroko sebelumnya telah memberitakan indikasi fenomena peningkatan penggunaan keledai dalam berbagai operasi penyelundupan. Ketergantungan pada keledai ternyata lebih besar dibandingkan penggunaan mobil dalam aktivitas penyelundupan. Jumlah hewan yang disita oleh penjaga perbatasan dan petugas bea cukai ternyata 2 kali lipat dari jumlah mobil yang disita setelah pengemudinya diketahui terlibat dalam kegiatan terlarang ini. Menurut pengamat perbatasan Maroko Aljazair, operasi penyelundupan masih sangat aktif, dengan investor besar yang berada di belakangnya. Setelah penyeberangan perbatasan di Aljazair ditutup akibat marak aktivitas penyelundupan. Selain digunakan sebagai kendaraan pengangkut sampah serta aktivitas penyelundupan, keledai juga menjadi santapan warga Aljazair. Orang Aljazair menyembelih keledai setelah terjadi kenaikan harga yang fantastis akibat krisis parah yang melanda negeri sejuta martir ini. Kenaikan harga daging yang signifikan di Aljazair menjadi alasan utama fenomena penjualan daging keledai di Aljazair. Keledai disembelih, kemudian dagingnya disebar di sejumlah pasar. Bahkan kepala keledai menjadi barang lelang yang berharga. Pada akhirnya, Aljazair sebagai negara yang kaya akan minyak itu harus kesulitan dalam stabilitas harga daging dan harus menghadapi kemarahan rakyatnya saat menjelang Ramadan pada tahun 2023 silam. Botswana adalah negara yang diakui banyak pakar sebagai salah satu negara paling menginspirasi di Afrika. Bahkan, Badan Pembangunan PBB telah menjadikan Botswana sebagai teladan bagi negara-negara berkembang lainnya yang berusaha untuk meniru prestasinya. Negara yang kaya dengan berlian ini menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam upaya anti korupsi internasional, serta tetap tidak terpengaruh oleh ketidakstabilan politik yang telah mengguncang banyak negara di Afrika. Namun demikian, melihatnya ke belakang pada awal kemerdekaan, Botswana memiliki gambaran yang sangat memprihatinkan. Kala itu, Botswana memiliki tanah gersang yang sangat sulit untuk pertanian, di mana jurnalis menggambarkan bahwa Botswana kala itu adalah daerah tanpa jejak kehidupan yang berarti. Orang-orangnya tinggal dalam gubuk-gubuk kecil yang terbuat dari tanah liat serta alang-alang.
Selain itu, Botswana juga harus menghadapi serangan AIDS yang sangat parah dan menjadi salah satu negara dengan tingkat infeksi paling tinggi di dunia. Di samping itu, negara ini hampir tidak memiliki infrastruktur, dengan jalan beraspal yang panjangnya hanya sekitar 12 km. Dalam sektor pendidikan, sekitar 90% penduduknya tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, korupsi di negara ini juga menguasai semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Sebelum mencapai kemerdekaan pada tahun 1966, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Botswana memiliki nama Bechuanaland. Nama ini berasal dari bahasa Setswana yang secara harfiah berarti tanah orang Tswana, yang mengacu pada kelompok etnis utama di wilayah tersebut. Saat itu, Bechuanaland adalah protektorat di bawah kekuasaan Inggris, yang berarti bahwa wilayah ini diawasi oleh pemerintahan Inggris dan memiliki tingkat kemandirian yang sangat terbatas. Salah satu tokoh kunci dalam perjalanan menuju kemerdekaan Botswana adalah Seretse Khama. Dia adalah seorang pemimpin dari kelompok etnis Tswana yang menjadi pemimpin politik yang sangat berpengaruh di wilayah ini. Seretse belajar di London pada tahun 1945 di Universitas Oxford. Selama studinya di luar negeri, dia mengembangkan pemahamannya tentang dunia, politik, dan isu-isu sosial yang nantinya akan sangat bermanfaat dalam perannya sebagai pemimpin Botswana. Salah satu momen paling penting dalam hidup Seretse adalah ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita Inggris berkulit putih bernama Ruth William ketika dia berada di London. Mereka menikah pada tahun 1948, di mana pernikahan mereka memicu kontroversi besar, terutama di Afrika Selatan serta Inggris. Pernikahan ini menjadi simbol perlawanan terhadap norma pernikahan antar ras yang tidak populer saat itu, mengingat Seretse berkulit hitam dan Ruth William berkulit putih. Sementara Seretse mengejar pendidikannya di London dan menikahi Ruth William, Afrika Selatan tengah menerapkan sistem apartheid yang sangat diskriminatif dan merugikan kelompok kulit hitam di seluruh Afrika Selatan. Sistem apartheid adalah sistem yang mengatur pembagian populasi kulit putih dan kulit hitam. Sistem ini melarang adanya penyatuan berdasarkan warna kulit. Sebuah undang-undang anti perkawinan campuran disahkan oleh Partai Nasional Afrika Selatan pada tahun 1944 untuk lebih memperkuat sistem apartheid ini. Perkawinan Seretse dengan Ruth William mengakibatkan tekanan besar pada Inggris dan Botswana karena pemerintah Afrika Selatan menentang pernikahan ini dan berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Inggris. Pemerintah Inggris mengambil tindakan dengan mengasingkan Seretse dari Botswana pada tahun 1950 dan membawanya ke Inggris. Pengasingan ini adalah upaya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah apartheid Afrika Selatan. Meskipun pengasingan ini adalah periode yang sulit dalam hidup Seretse, tetapi dia tetap berjuang untuk hak-hak rakyat Botswana sambil hidup bersama istrinya di Inggris. Akhirnya, pada tahun 1956, Seretse diizinkan untuk kembali ke Botswana. Setibanya di Botswana, dia aktif dalam politik dan membantu mendirikan Partai Demokratik Botswana pada tahun 1961, yang menjadi salah satu partai politik utama dalam perjuangan untuk kemerdekaan Botswana. Pada tanggal 30 September tahun 1966, Bechuanaland merdeka dari Inggris dan berganti nama menjadi Botswana. Seretse kemudian diangkat sebagai presiden pertama di negara ini. Setelah kemerdekaannya dari Inggris, Botswana merupakan negara termiskin ketiga di dunia. Ini karena Botswana adalah negara yang terkurung oleh daratan dan dikelilingi oleh rezim minoritas kulit putih di Afrika Selatan, Zimbabwe, serta Namibia.
Inggris meninggalkan Botswana dalam kubangan kemiskinan yang menjadikan Botswana harus bergantung pada negara-negara tetangganya. Selain itu, penindasan yang brutal dan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar masih terjadi di Botswana, di mana negara ini menghadapi ketidakpastian, konflik dan turbulensi selama beberapa dekade kala itu. Untuk mengatasi masalah ini, Seretse menolak sentimen anti kulit putih dan mengadopsi kebijakan non-rasialisme. Konstitusi Botswana tahun 1966 melindungi hak-hak warga Afrika dan sejumlah kecil penduduk Eropa sebagai warga negara. Dia membuat undang-undang yang mengabadikan persamaan hak atas hidup dan kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan terhadap diskriminasi rasial dan perlakuan tidak manusiawi. Seretse mengatakan kepada media asing bahwa pemerintahannya bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang kulit hitam dan kulit putih dapat hidup bersama secara harmonis dan bekerja untuk kepentingan negara mereka. Selain itu, Seretse melancarkan program-program ekonomi yang mengubah negaranya menjadi negara yang berorientasi pada ekspor daging sapi, tembaga, dan berlian. Penemuan tambang permata Orapa pada tahun 1967 membantu mendanai program-programnya. Di bawah kepemimpinannya, Botswana mengembangkan kerjasama dengan perusahaan tambang internasional, mengamankan hak yang adil bagi negara, dan memastikan bahwa pendapatan dari sumber daya alam, terutama berlian, digunakan untuk memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dampaknya, Botswana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia antara tahun 1960 hingga 1980. Hal ini karena keterampilan negosiasi Botswana yang hebat, yang memungkinkan pemerintah memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pendapatan internasional. Pemerintah memperoleh 50% dari seluruh pendapatan berlian setelah menyadari betapa menguntungkannya tambang berlian tersebut. Seretse juga secara langsung memperjuangkan negosiasi perjanjian perdagangan daging sapi dengan Uni Eropa, yang memungkinkan negara tersebut menjual daging sapi dengan harga yang lebih tinggi dari standar dunia. Selain itu, pemerintah mendirikan perusahaan pembangunan Botswana yang bertugas menarik investasi asing di sektor sekunder, pariwisata, dan pertanian tanaman pangan. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini kemudian diinvestasikan kembali untuk subsidi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta produksi ternak. Selain itu, Seretse menjadi pendukung transparansi dan anti korupsi. Dia mempublikasikan laporan keuangan pemerintah secara transparan, mendorong pengawasan publik, dan memperkuat lembaga penegakan hukum, termasuk Komisi Anti Korupsi serta Kepolisian Botswana. Peningkatan transparansi dan upaya anti korupsi yang dipelopori oleh Seretse menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Transparansi Internasional menyatakan bahwa keberhasilan Seretse dalam memberantas korupsi menjadi teladan bagi negara-negara lain di Afrika. Setelah kematian Seretse Khama pada tahun 1980 yang menandai akhir masa kekuasaannya, Seretse meninggalkan warisan kemajuan bagi negaranya, di mana menurut data yang diberitakan oleh Bank Dunia, Botswana mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun yang tertinggi antara tahun 1965 hingga 1999. Botswana juga disebut oleh Transparansi Internasional sebagai negara dengan persepsi ekonomi terendah di Afrika. Setelah kematian Seretse, pemerintahan Botswana dilanjutkan oleh Ketumile Masire. Pada masa pemerintahannya, Botswana menghadapi ancaman yang serius dari HIV. Masire merespon tantangan ini dengan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan akses perawatan dan pengobatan yang lebih baik bagi warga Botswana yang terinfeksi oleh HIV.
Perjalanan luar biasa Botswana mencerminkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan negara ini. Pada tahun 1966, pendapatan per kapita Botswana hanya mencapai $100. Namun, pada tahun 2023, pendapatan per kapita negara ini telah mengalami lonjakan yang mengesankan, meningkat menjadi $23.700. Pada tahun 1966, kondisi sosial ekonomi Botswana sangatlah sulit, di mana 80% dari populasi Botswana hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, pada tahun 2023, hanya 10% dari populasi Botswana yang masih harus menghadapi realitas kelam ini. Selain itu, pada tahun 1966, hanya 10% dari orang dewasa Botswana yang bisa membaca dan menulis, yang mencerminkan tingkat buta huruf yang sangat tinggi. Tetapi, pada tahun 2023, Botswana telah mencapai kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan, dengan tingkat buta huruf yang hanya 10%. Meskipun rekor Botswana belum sempurna, sejarah Botswana dari sebagai protektorat kolonial hingga negara merdeka memberikan contoh bagaimana cita-cita, rekonsiliasi, moral, dan upaya perdamaian memiliki peran yang konstruktif dalam pembangunan sebuah negara.